Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membuat meja dapur teman-teman ya. Kita buat meja dapur minimalis saja. Kita mulai dari sini. Kita berikan ketinggian ini teman-teman. Oh ya, pertama kita atur dulu unitnya ya teman-teman. Kita atur di sini unitnya adalah sentimeter. Oke. Kita tarik garis ke sini, tarik ke atas di sini. Sini kasih ukuran 150. Tuh. Kemudian ke belakang. Di sini kita kasih 84. Kita tutup begini dan 150. Kemudian klik begini. Oke. Kemudian teman-teman kita berikan ketebalan. Di sini kita kasih tebalnya 10 cm. Oke. Kemudian dari sini kita gunakan sini marking. Kita kasih ke sini panjangnya 10. Kemudian kita bikin objeknya menggunakan rectangle aja teman-teman, seperti ini. Oke. Kemudian ini kita tarik. Gitu. Nah, ini kita kasih 115. Nah, kemudian lagi di sini kita gunakan marking 10. Kemudian kita kotak lagi di sini. Tunggu di sini ya. Nah, itu teman-teman. Kemudian kita pull lagi sejauh ini. Nah, jadi sama. Kemudian ini boleh kita hapus teman-teman ya. Ini kita hapus saja. Oke. Nah, sekarang untuk mejanya ini kita dorong dari bawah. Kita marking lagi nih. Dari sini kita dorong ke sini. Ini sejauh 90. Kemudian lagi dari sini ke sini. Ini sejauh 40. Nah, jadi ini kita bikin rectangle dari sini ke sini. Kemudian kita dorong juga di sini sejauh ini. Jadi sejauh ini. Nah, ini boleh kita hapus teman-teman. Oke. Ini juga boleh kita hapus. Jadi udah selesai mejanya. Kemudian kita membuat meja untuk wastafel sebelah kanan di sebelahnya. Di sini kita marking lagi teman-teman. Kita akan marking. Kita kasih di sini setinggi dari sini ke sini itu setinggi 100. Kemudian ke sini setinggi 90. Kemudian dari sini ke sini, dari belakang ke sini kita kasih 60. Jadi kita membuat kotak ini. Coba rectangle lagi dari sini ke sini. Oke. Kemudian ini kita pull lagi. Seperti itu. Kita kasih di sini sejauh 120. Kemudian boleh kita hapus. Kemudian dari sini teman-teman kita marking lagi. Tarik ke sini itu 10 untuk ketebalan kakinya. Ini kita rectangle dulu dari sini ke sini. Kemudian kita pull ke sini sejauh sini. Nah, seperti itu kira-kira teman-teman. Lalu kita hapus. Nah, kemudian teman-teman, di sini karena ini adalah meja untuk wastafel ya, jadi kita bikin lubang coakan untuk wastafelnya. Di sini kita marking lagi. Jadi dari belakang ini, dari sini dulu, dari samping, kita kasih di sini jauh 112. Kemudian di sini kita kasih jauh 40 untuk panjangnya. Kemudian dari belakang sini kita kasih sejauh 9. Kemudian dari sini ke sini, dari ini kita kasih jauh 30.
Nah, kira-kira begitu. Kemudian kita bikin rectangle-nya teman-teman. Nah, itu dia. Kemudian kita pull, kita dorong ke bawah sampai sini. Oke. Sekarang itu udah bolong. Sekarang ini boleh kita hapus. Nah, teman-teman, untuk tahap pertama ini udah selesai. Jadi sekarang kita tinggal bikin wastafel lengkap dengan kerannya ya. Nah, jadi kalau bisa teman-teman ya, ini kita grup dulu karena nanti akan mengganggu. Jadi biasakan kalau kita udah satu bagian begitu selesai, kita akan lakukan grup di sini. Kita blok atau kita klik 3 kali di sini. Lalu kita klik kanan. Di sini kita klik make group. Seperti itu. Nah, sekarang teman-teman, untuk membuat wastafelnya, pertama kita bikin dulu dari sini. Nah, kita ambil dari sini aja. Nah, ini kita tarik ke bawah sejauh 20, teman-teman. Sejauh 20. Perhatikan warna garisnya, teman-teman. Di sini sejauh 20. Nah, seperti itu. Oke, kira seperti itu. Kemudian dari sini ini sejauh kira-kira sejauh 2. Nah, kita angkat ke atas sedikit begini. Di warna biru ya, sejauh ini sejauh 2. Kemudian di sini kita kasih sejauh 3. Oke. Kemudian di sini kita ini kita hubungkan seperti ini. Seperti itu. Dan ini bisa dihapus. Oke. Nah, kemudian teman-teman, ini kita coba kita bikin lengkung dulu ya. Kita gunakan di sini 2 point arch. Kita klik di sini, kita klik di sini. Mau kita klik 2 kali, teman-teman. Mau kita klik di sini, kita klik di sini. Kita klik 2 kali. Nah, oke. Nah, kemudian teman-teman, ini adalah profilnya. Oh ya, kurang ya. Di sini kita bikin lagi ke sini, teman-teman. Mungkin sejauh ya 5 boleh. Ini teman-teman kita kasih di ini tingginya warna biru, kita kasih sini 2. Kita hubungkan begini. Nah, artinya kita udah punya sekarang face untuk membuat wastafelnya. Sekarang kita bikin untuk patch-nya atau untuk patch atau untuk kurvanya, kita bikin di sini menggunakan rectangle. Nah, perlu teman-teman ketahui untuk patch itu kita hanya butuh di situ adalah garis. Jadi kita butuh garis ini aja, teman-teman. Nah, itu. Sekarang kita klik ini, teman-teman. Ya. Kita klik shift. Jangan sampai ada ketinggalan di sini. Nah, kemudian teman-teman di sini kita klik follow me. Kita klik face ini, teman-teman. Maka dia akan mengikuti lingkar dia. Cuman memang ini masih bolong ya. Nah, sekarang tugas kita menutup itu, teman-teman. Tapi sebelum itu, teman-teman, ada baiknya ini kita grup dulu. Nanti karena membuat profil seperti ini juga akan mengganggu gitu. Jadi ini kita grup dulu untuk bagian ini aja wastafelnya. Jadi kita 3 kali lagi. Nah, di sini kita make group. Kemudian untuk di sini kita bikin rectangle aja. Kita klik di sini. Nah, seperti itu. Nah, teman-teman lihat ya, ini masih bolong. Kemudian di sini kita bisa gunakan pull seperti sedalam ini. Nah, itu udah. Nah, kemudian untuk lubang wastafel, untuk lubang ininya kita bikin di sini. Kita bisa bikin garis bantu di sini. Di tengah ke tengah biar dia betul-betul lurus ya. Bukan, ini kita gunakan garis saja. Oke, di sini kita ambil lingkaran. Kasih di sini radius 3. Oke, nah ini boleh kita hapus garis ini. Nah, kemudian ini kita bolongin, teman-teman.
Kita ambil ini, kita arahkan ke bawah sejauh ini. Oke. Harusnya udah bolong. Nah, sekarang kita udah bisa bikin part ini. Kemudian ini kita grup lagi. Untuk ini aja kita lakukan make group. Nah, sekarang teman-teman perhatikan. Ini adalah objek yang udah di grup dan ini juga udah di grup. Sekarang tugas kita menyatukannya. Bagaimana cara menyatukannya? Teman-teman bisa klik di sini yang namanya solid tool. Jadi bagi sini itu ada namanya solid tool ya. Kalau teman-teman nggak keluar, teman-teman bisa klik di sini di kanan. Di sini ada namanya solid tool. Diaktifkan. Nah, di sini kita bisa menggunakan yang namanya outer shell. Kita klik ini, kita klik bagian sini 1, ini 2, maka dia akan bergabung teman-teman. Nah, itu fungsi dari outer shell di solid tool. Nah, kemudian teman-teman, ini tahap yang terakhir, kita akan bikin keran ya. Kita bikin keran itu di sini, sini. Jadi kita bikin lagi di sini garis bantu dari tengah sini. Oke, seperti itu. Nah, kemudian di sini, maaf. Dari tengah, mid group. Oke, apa lebih dikit. Sekarang kita bikin lagi di sini lingkaran. Tapi pipanya ini kita ambil, kita kasih dia diameternya adalah 1 radiusnya. Nah, itu dia. Oke. Atau mungkin coba kita kasih 2 ya. Tambah lagi di sini. 2, apakah gedean? Iya sih. Oke, kita ambil lagi. Kita kasih 1,5 aja. Nah, 1,5. Sekarang ini teman-teman kita hapus. Ini cuma garis bantu aja ya. Oke. Nah, sekarang teman-teman kita bikin profil yang akan diikutin atau page-nya ke atas ini. Nah, ini kita kira-kira mungkin sejauh 20 ya tinggiannya. Kemudian kita dorong ke depan. Ya, dorong ke depan sejauh di sini 15. Kemudian kita kasih ke bawah begini. Mungkin 5 cukup ya. Ya, boleh lah. Nah, kemudian dari sini teman-teman juga kita bikin ini adalah untuk kerannya. Kita tarik ke sini, mungkin sejauh 5 cukup. Oke teman-teman, itu patch-nya udah selesai. Sekarang ini kita bikin seperti fillet gitu ya. Jadi kita bikin lengkung. Kita bisa menggunakan biar lebih terukur. Teman-teman bisa menggunakan sini yang namanya marking lagi. Kita arahkan ke sini ya. Pertama nih kita kasih 3 deh. Kemudian ke bawah kita arahkan kasih 3. Kemudian yang ini juga kita dorong sini kasih 3. Oke, nah itu sebagai titik kunci ya, titik referensi untuk membuat arts ini. Caranya kita klik di sini, kemudian kita klik di sini teman-teman. Kita klik 2 kali. Kemudian ini juga kita klik di sini, kita klik ini. Oke, kita klik 2 kali. Nah, itu dia. Oke. Nah, ini udah dihapus. Oke. Nah, sekarang teman-teman kita akan bikin profil lagi di sini untuk pipanya, untuk lingkarannya. Kalau kita ambil di sini teman-teman ya, perhatikan. Nah, ini posisinya tuh tidak, dia harus tegak lurus ya teman-teman, seperti ini ya. Seperti lingkaran ini dengan garis itu tegak lurus. Artinya kalau kita bikin lagi di sini untuk patch-nya ini, berarti kita harus tegak lurus terhadap patch itu. Nah, posisi seperti ini susah di SketchUp teman-teman. Kita juga nggak susah bikin seperti ini. Dia akan ada beradanya di wilayah, tetap di wilayah sumbu hijau dan merah gitu. Nah, bagaimana caranya teman-teman, triknya biar kita bisa dengan cepat? Kita bisa aja bikin di sini teman-teman, garis bantu dulu ke atas ya. Kita bikin bidang namanya, kita bikin bidang di sini. Kita kasih ke sini.
Nah, setidaknya kita ada bidang gitu loh. Bisa kita hapus. Nah, kemudian di sini baru kita bikin lingkarannya gitu. Nah, kan dapat tuh. Nah, ini kita kasih di sini 1,5 untuk radiusnya. Nah, kalau udah ini udah dihapus teman-teman. Nah, kalau kita tidak menggunakan cara seperti itu teman-teman, kita akan kesulitan. Kalau kita penuh rotate, pas masangnya susah. Nah, itu teman-teman ya. Oke, sekarang kita gunakan follow me teman-teman. Ada follow me di sini. Kita blok dulu untuk patch-nya. Kita save ya bagian ini. Oke. Nah, di sini kita klik follow me. Oke, ini dia. Makanya kan seperti ini. Yang kedua juga begitu, kita klik ini ya. Kita kliknya sampai ke dalam. Kadang-kadang dia nggak kelihatan teman-teman. Nah, untuk melihatnya teman-teman bisa klik ini ya. Bagian ini. Nah, ada ya garis ke sini ada. Oke. Jadi kita klik ini. Kemudian kita klik di sini kolom. Nah, sekarang udah. Saya kita ganti lagi ke sini. Itu dia. Nah, kemudian di sini, teman-teman. Untuk gagang keren ya. Kita bisa bikin lagi profil di sini. Kita gunakan ini. Kita tarik ke depan ya. Warnanya harus perhatikan warna hijau. Kita kasih di sini sekitar mungkin 5 ya. Ya. Kemudian ke bawah. Ke bawah itu warnanya biru, teman-teman. Kalau susah seperti ini ya. Nah, ini akan kedetek ini. Teman-teman bisa panjangin aja. Nah, itu kasih 5 lagi. Nah. Oh, kejauhan. Sorry. Ini dulu deh. Ini kita klik, kita kasih ke sini warna hijau, kita kasih 5. Nah, jadi ini akan menutup teman-teman. Jadi kalaupun lebih ini bisa ditutup. Sekarang kita hapus ini. Nah, lagi-lagi teman-teman, di sini kita menggunakan radius ya. Di sini kita gunakan ini lagi, art to pen art, tapi kita kasih dulu markingnya. Kita kasih ke bawah di sini, sorry. Nah, seperti ini. Kita kasih di sini mungkin 1. Di sini juga kita kasih ke atas. Warna biru 1. Nah, ini juga kita kasih di sini. Sini 1. Nah, sekarang kita gunakan ini. Ini ya. Kita klik ini, kita klik ini. Kita klik ini, kita klik ini. Oke, teman-teman. Nah, kemudian ini bisa dihapus. Oke. Ini juga dihapus. Dan ini juga dihapus, teman-teman. Nah, sekarang kita gunakan yang terakhir adalah ya. Oh, maaf, ini seperti kecoak, teman-teman. Coba kita ulangi. Tando. Oke. Berarti kita tidak usah menghapus garis ini. Karena kalau kita hapus itu juga kehapus. Jadi artinya kita pullnya di sini aja teman-teman, dapat dari sini. Nah, kita pull di sini. Kita kira-kira sejauh di sini 0,5 ya. Oke, cukup saya rasa kira-kira segitu. Nah, sekarang udah jadi nih teman-teman hasilnya. Jadi kita untuk membuat dia menjadi satu, caranya sama juga. Kita klik di sini, kita blok seperti ini ya. Kemudian kita klik di sini make group, atau nggak usah, nggak apa-apa. Nah, ini teman-teman hasilnya. Sekarang tinggal kita berikan materialnya. Kita klik di sini teman-teman, pen bucket ya, seperti ini. Kemudian di sini, nah begini teman-teman. Misalkan nih, kita memberikan material yang berbeda pada setiap face gitu, atau pada setiap dinding. Kalau seperti ini, kalau kita berikan satu material, maka dia semua akan menjadi satu bentuk gitu. Tapi kalau teman-teman menjadikan dia per dinding atau per bagian itu beda-beda, teman-teman bisa explode dulu nih semuanya. Jadi di explode, artinya dia menjadi terpisah-pisah gitu teman-teman.
Nah gitu, jadi kita bisa pisah. Nah begini, jadi misalkan nih untuk sini nih ya, kita kasih dia mungkin di sini warna aja ya, di sini ada warna, mungkin warnanya ya seperti ini ya kan, semuanya. Nah seperti itu, sampai kolong-kolongnya juga. Ini juga, ini juga, ini juga. Jadi semua dinding ini dikasih warna sama. Oke, nah kemudian untuk bagian meja bisa jadi mungkin kita kasih modelnya keramik gitu ya, teman-teman bisa ganti di sini. Bisa tile ya, di sini ada tile. Nah ini bisa diganti teman-teman, misalkan maunya motif seperti ini nih, tinggal ke sini seperti itu, atau bisa mungkin yang putih. Nah seperti itu ya, atau yang lebih agak berwarna. Nah itu, jadi kita ganti, terserah. Oke, sekarang saya maunya begini misalkan. Nah itu, dan ini juga kita samakan. Nah seperti ini teman-teman. Kemudian untuk wastafelnya teman-teman ya, kita kasih material lain. Di sini kita kasih metal ya, kita kasih di sini model ini. Ini aja. Nah kemudian ini untuk ininya juga. Oke, jadi gampang teman-teman ya, kita ganti gini aja gampang. Oke, sekarang untuk ininya, sekarang untuk ininya teman-teman bisa blok begini, kemudian kita ganti di sini mungkin model ini ya, apa namanya, metal lagi boleh, metal. Kita ganti di sini model seperti ini. Jadi nah sekarang begini nih teman hasilnya. Nah inilah hasil dari meja dapur kita minimalis ya. Semoga teman-teman ada manfaatnya untuk kali ini, dan terima kasih.